Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jauza Ramadan Harsyada ingin mempresentasikan tugas keamanan jaringan dengan NIM 232520117 kelas D ya. Kita akan mempresentasikan tentang malware, bahaya malware dan jenis-jenis malware serta bagaimana cara kita mengatasi malware. Langsung saja, apa itu malware, definisi, dan cara kerjanya. Malware adalah singkatan dari malicious software, adalah program perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengambil alih kendali sistem komputer tanpa izin pengguna. Malware bekerja dengan berbagai cara, mulai dari menginfeksi file hingga memata-matai aktivitas online Anda. Perangkat lunak yang berbahaya merusak sistem dan data, mengambil alih kendali, beroperasi tanpa izin. Itu maksudnya itu malware itu kayak apa ya, kayak virus gitu mungkin ya, virus yang bisa menyerang perangkat lunak, yang bisa merusak sistem atau data pribadi, serta mengambil alih izin dari perangkat yang terkena malware tersebut. Bagaimana cara menginfeksi dan menyebarnya? Ini ada definisinya ya. Definisinya itu virus komputer adalah jenis malware yang meletakkan dirinya pada program yang dijalankan. Virus akan mereplikasi diri dan menyebar ke file atau sistem lain. Nah, cara kerjanya itu, virus itu membutuhkan host untuk berfungsi. Ketika host diaktifkan, misalnya pengguna membuka file yang terinfeksi, virus akan mulai menjalankan kodenya dan menyebabkan kerusakan. Penyebarannya sendiri itu seringkali melalui unduhan file yang terinfeksi lampiran email berbahaya atau drive USB yang sudah terkontaminasi. Terus contoh kasus Stuxnet dan dampaknya. Stuxnet adalah virus komputer canggih yang ditemukan pada tahun 2010. Virus ini dirancang khusus untuk menyerang sistem kontrol industri SCADA, khususnya program sentrifugal pengayaan uranium Iran. Nah, targetnya sendiri adalah fasilitas nuklir Iran dan dampaknya merusak sentrifugal pengayaan uranium. Salah satu serangan siber paling kompleks. Stuxnet menunjukkan bagaimana virus dapat digunakan sebagai senjata cyber dengan dampak fisik yang nyata. Nah, kedua ada worm, cacing, mereplikasi diri secara mandiri. Worm adalah jenis malware yang dapat mereplikasi diri secara mandiri dan menyebar melalui jaringan komputer. Berbeda dengan virus, worm tidak memerlukan program host untuk menyebar. Jadi dia tidak punya tuan gitu untuk menyebarkan virusnya. Dia independen, tidak butuh host, penyebarannya cepat melalui jaringan ya. Dampaknya melambatkan jaringan, menghabiskan bandwidth. Host seringkali memanfaatkan celah keamanan dalam sistem operasi atau aplikasi untuk menyusup dan menyebar ke komputer lain. Terus yang ketiga ada contoh kasusnya sendiri, yaitu WannaCry adalah serangan ransomware global pada Mei 2017 yang menyebar cepat sebagai worm. Ia mengenkripsi file di komputer korban dan menuntut tebusan dalam bentuk Bitcoin. Semua tahulah Bitcoin itu apa ya, alat tukar uang. Jenisnya ransomware dan worm. Targetnya yaitu organisasi dan individu di seluruh dunia. Dampaknya sendiri adalah eksekusi data, kerugian finansial, atau gangguan layanan. WannaCry mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi Windows yang belum ditambal, menyoroti pentingnya pembaruan keamanan rutin. Terus ada Trojan. Apa itu Trojan? Yang menyamar sebagai aplikasi legitim atau aplikasi palsu. Trojan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah atau menarik seperti game, aplikasi, atau pembaruan sistem palsu gitu. Aksesnya tersembunyi. Begitu Trojan diinstal, ia memberikan akses tersembunyi ke penyerang, memungkinkan mereka untuk mencuri data, memata-matai, atau meluncurkan serangan lebih lanjut. Bukan replikasi, Trojan tidak mereplikasi diri seperti virus atau worm.
melainkan mengandalkan tipuan untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Seperti kayak aplikasi palsu gitu ya. Terus contoh kasus trojan adalah pencurian data lewat aplikasi palsu. Banyak kasus pencurian data terjadi karena pengguna mengunduh aplikasi perbankan atau belanja online palsu yang sebenarnya adalah trojan. Penyamarannya yaitu aplikasi populer tiruan, modusnya tuh phishing seperti dapat SMS palsu gitu ya. Itu tuh lebih ke targetnya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke akun-akun bank gitu ya, ke finansial lah intinya, ke peruangan gitu. Setelah terinstall, lonceng ini akan merekam input pengguna atau mengirimkan informasi sensitif ke penyerang yang kemudian dapat digunakan untuk mengakses akun asli pengguna seperti misal kita punya akun BCA Mobile atau apa gitu, dia akan memirroring kita ya kan, ntar tahu PIN-nya terus cara aksesnya gimana mungkin seperti itu ya. Terus penanganan malware, pencegahan dan penghapusan. Perangkat lunak antivirus install dan perbarui secara berkala antivirus atau anti malware yang terkemuka ya seperti kayak Asus apa kayak laptop-laptop bawaan zaman sekarang itu udah rata-rata udah ada antivirus tersendiri ya. Terus pembaruan sistem yaitu selalu perbarui sistem ya agar tetap terupdate gitu terbaru. Terus gunakan kata sandi yang kuat semisal kayak depannya kapital atau pokoknya jangan yang gampang lah seperti tanggal lahir gitu. Pakai kata sandi yang kapital terus digabungin dengan simbol-simbol seperti at atau simbol bintang gitu akan lebih susah. Jangan kayak misal tahun lahir kita 12 Oktober 2004, ntar kata sandinya 12/10/2004. Nah, itu saya sarankan jangan ya. Terus pencadangan data, lakukan pencadangan data secara rutin untuk pemulihan cepat jika terjadi serangan. Ini seperti contoh kalau misal di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp itu kan ada pencadangan otomatis. Kita tuh bisa memilih 1 hari pencadangan atau 7 hari bahkan sebulan gitu. Jadi misal kita sudah mencadangkan, terus kita ganti HP gitu kan. Nah itu tuh kita cacat lama kita atau berkas-berkas lama kita itu tidak usah takut hilang gitu. Soalnya kan udah dicadangkan. Mungkin manfaat mencadangkan itu seperti itu. Nah, jika terinfeksi, segera putuskan koneksi internet, benahi sistem dan antivirus, dan pertimbangan untuk minta bantuan profesional. Nah, itu kan pasti kan kalau virus kayak gitu tuh pasti butuh internet ya. Itu tuh kita misal sudah terjadi, itu langsung kita matiin internetnya. Mungkin kayak gitu. Terus, kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah melindungi diri dari ancaman digital. Nah, edukasi ini penting sekali ya. Pahami berbagai jenis malware dan cara kerjanya. Itu kita harus benar-benar memahami kayak tadi itu yang worm itu apa, yang apa namanya, yang apa tadi ini, yang Trojan itu seperti apa gitu. Kita tuh harus benar-benar memahami ya. Terus apa lagi? Terus pertahanan proaktif, gunakan antivirus berbagai perangkat lunak itu ya, sudah saya jelaskan tadi. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Macam-macam apa itu malware, terus jenis-jenisnya, terus penanganannya mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada kata-kata saya yang keliru, saya minta maaf. Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.